Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan materi tentang konsep pemimpinan dan konsep pemimpin. Yang pertama, kami akan mempresentasikan materi tentang konsep kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui, bahwa kepemimpinan merupakan proses di mana seorang pemimpin mampu mempengaruhi anggota dalam organisasi atau bawahannya dalam organisasi. Pengaruh yang diberikan oleh seorang pemimpin dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan dalam suatu organisasi. Jika seorang pemimpin memberikan pengaruh yang buruk, maka proses pencapaian tujuan dari suatu organisasi akan terhalang. Tetapi sebaliknya, jika seorang pemimpin memberikan pengaruh yang baik, maka pencapaian tujuan dalam suatu organisasi itu dapat terbentuk dengan baik atau dapat dijalankan dengan lancar. Untuk memperdalam tentang konsep kepemimpinan, selanjutnya ada teman-teman saya yang akan mempresentasikan konsep dari kepemimpinan. Ada 3 konsep dalam kepemimpinan. Yang pertama itu pengertian dari kepemimpinan itu sendiri, yang kedua fungsi dari kepemimpinan, dan yang ketiga yaitu unsur-unsur dari kepemimpinan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya yang akan membawakan materi dari ketiga unsur tersebut. Pengertian dari kepemimpinan. Dalam pengertian kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang mempengaruhi anggota kelompoknya. Yang kedua, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam sebuah kegiatan. Yang ketiga, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan rela maupun tidak rela. Yang keempat, kemampuan seni atau teknik untuk membuat sekelompok orang segala aktivitas mengikuti dan mentaati strateginya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga merupakan proses untuk menginspirasi orang lain untuk meraih visi suatu individu yang telah direncanakan sehingga menjadi usaha bersama, tujuan bersama, dan kesuksesan bersama. Menurut Hoyt, pemaparan kepemimpinan itu adalah kegiatan atau seni yang mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah diinginkan kelompok. Selanjutnya, lebih mendalam lagi, kepemimpinan menurut Yang dalam Kartona tahun 98 yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasarkan pada kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus. Dari definisi di atas, kepemimpinan atau leadership memiliki pengertian sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin leader tentang bagaimana menjalankan pimpinannya sehingga pengikut atau followers dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya yang tepat bagi situasi-situasi yang khusus. Berikut yang kedua yaitu materi tentang fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi yaitu untuk mengarahkan anggota organisasinya dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam organisasi tersebut. Hal yang diatur bukan hanya berkaitan dengan individu, tetapi berkaitan dengan kelompok. Untuk lebih memperjelas fungsi dari kepemimpinan tersebut, selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman saya yang akan membawa materi tentang fungsi-fungsi kepemimpinan yang lebih jelas lagi. Terima kasih. Perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Menurut Ainul 2009, A. Perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. B. Perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan-keputusan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang diketahui. C. Perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai. Perencanaan meliputi 2 hal yaitu 1. Perencanaan tidak tertulis yang akan
digunakan dalam jangka pendek pada keadaan darurat dan kegiatan yang bersifat terus-menerus. 2. Perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas dasar jangka panjang dan menentukan prosedur-prosedur yang Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang fungsi memandang masa depan, di mana seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul baik yang kecil maupun yang besar. Yang berikut fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu merupakan fungsi seorang pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan sebuah rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana. Materi berikutnya tentang fungsi mengambil keputusan. Keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang mudah untuk melakukan pengambilan keputusan, bahkan ada pemimpin yang harus berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim, atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis, dan lain sebagainya. Fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan presentasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemberian anugerah yang berupa ganjaran, hadiah, pujian, atau ucapan terima kasih sangat diperlukan oleh anak buah sebab mereka bahwa hasil jeripayanya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya. Di lain pihak, seorang pemimpin harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang menyelewenang dan malas yang telah berbuat salah sehingga merugikan organisasi dengan jalan memberi celana dan hukum yang setimpal dan kesalahannya. Definisi pemimpin menurut para ahli. Yang pertama yaitu Henry Pratt Veitsilit dalam Kartini Kartono. Pemimpin ialah seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha atau upaya orang lain atau melalui prestis, kekuasaan, dan posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptansi atau penerimaan sukarela oleh para pengikutnya. Menurut para ahli yang kedua, yaitu Sam Walton, pemimpin besar akan berusaha menanamkan rasa percaya diri kepada para pendukung. Jika orang memiliki rasa percaya diri, maka kita akan terkejut pada hasil luar biasa yang akan mereka raih. Menurut para ahli yang ketiga yaitu Ahmad Rusli mengatakan bahwa pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat atau pengikutnya ke arah matlamat yang ditetapkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
Di sini saat menjelaskan 3 karakteristik pemimpin. Yang pertama, kecakapan dalam mengarahkan atau mengatur anak buah. Seorang pemimpin harus cakap dalam mengarahkan kinerja bawahannya. Artinya, sebagai pemimpin, kita bertindak sebagai pengendali para bawahan untuk mendapatkan sikap yang baik dari para bawahan. Cobalah bersikap tegas, berbicara dengan pasti, dan terkadang membutuhkan gaya bicara atau retorika yang baik dalam mengarahkan bawahan sehingga anak buah kita merasa yakin atas sikap kepemimpinan kita. Yang kedua, memahami permasalahan secara lebih dalam. Pemimpin bertindak sebagai pemberi keputusan dalam suatu permasalahan. Pemimpin juga memerlukan pandangan-pandangan atau masukan dari orang lain. Masukan tersebut dapat menjadi referensi pemimpin dalam menemukan solusi suatu permasalahan atau memutuskan sesuatu. Dalam memutuskan masalah, pemimpin harus memiliki pemahaman yang luas, pemahaman yang lebih dalam atas masalah, dan mampu memperkirakan apa keputusan yang akan diambil adalah keputusan yang baik dan benar. Yang ketiga, pemimpin adalah orang yang memiliki kompetensi. Pemimpin yang berkompeten adalah pemimpin yang cakap, kuat, berpendirian teguh, memiliki pemahaman yang baik terhadap suatu situasi, dan mampu menyesuaikan keputusannya baik dari segi etika, moral, dan sebagainya. Terdapat 3 sudut pandang yang dapat dilihat dari diri pemimpin yang berkompeten. Pertama, dapat dilihat dari karakter orang tersebut. Karakter tersebut adalah antara lain pekerja keras, optimis, kreatif, ketahanan mental, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap apa yang ia pegang. Yang kedua, kita dapat melihat dari sisi pengetahuan luas akan mampu mengukur keputusan atau kebijakan yang akan dibuat, mengembangkan pikirannya tentang bagaimana bertindak secara efektif, sistematis, dan efisien. Yang ketiga, dapat dilihat dari kecakapan. Kecakapan pemimpin terletak pada bagaimana ia mampu mengintegrasikan kemampuannya dalam 4. Mampu melihat sesuatu sesuai dengan tempatnya. Seorang pemimpin hendaknya mampu melihat sesuatu sesuai dengan tempatnya. Contoh kecilnya, seseorang tidak boleh mencampurkan antara masalah internal dengan masalah eksternal yang dialami dirinya dengan orang lain. Hal ini merupakan pandangan bagi pemimpin untuk menempatkan permasalahan sesuai dengan konteksnya, yang artinya harus berpikir secara adil. 5. Energi. Pemimpin harus memiliki kemampuan mental dan fisik. Tanggung jawab seseorang atasan tertentu lebih besar dari bawahannya, maka sangat dibutuhkan mental yang kuat, bersumber dari kepribadian yang baik. Maka dari itu, perlu bagi pemimpin untuk meningkatkan kualitas karakteristiknya. Kemampuan mental akan berpengaruh terhadap fisik, begitupun sebaliknya. 6. Emosi dan stabil. Stabil mengandung arti mengenai keterangan perasaan yang tidak mudah goyah karena sesuatu serta memiliki sifat yang mantap. Stabil dalam emosi berarti bahwa seseorang memiliki perasaan yang tenang dan tidak mudah goyah, tidak cepat emosi dan naik darah, tidak cepat berprasangka buruk dan melakukan terhadap orang lain, serta memiliki kepercayaan diri yang benar. 7. Hubungan antara manusia dan kemampuan berkomunikasi, yang artinya manusia ditakdirkan untuk saling bekerjasama dalam mencapai tujuan hidup untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai pemimpin, kita harus mampu membangun kerjasama yang menyatukan perbedaan yang ada. Komunikasi mempunyai peran penting dalam mempengaruhi pikiran setiap individu. Kekuatan bahasa mampu mengubah pikiran atau suasana hati
seseorang, begitupun dengan komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dengan para bawahannya. Karakter pemimpin. Perlu kita pahami bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang dipandang memiliki kemampuan lebih daripada bawahannya. Seseorang yang dipilih menjadi pemimpin guna mengarahkan bawahannya dan dipandang mampu menangani suatu kondisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa karakteristik sebagai seorang pemimpin. Karakteristik ini berfungsi sebagai arahan dalam membantu kita menambah kemampuan leadership atau kemampuan memimpin kita. Beberapa karakteristik tersebut diantaranya adalah: yang pertama, hubungan antar manusia dan kemampuan berkomunikasi. Manusia tercipta sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia ditakdirkan untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan hidupnya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai pemimpin, kita harus mampu membangun kerjasama dengan menyatukan perbedaan yang ada. Komunikasi mempunyai peran penting dalam mengaruhi pikiran setiap individu. Kekuatan bahasa mampu mengubah pikiran atau suasana hati seseorang. Begitupun dengan komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dengan bawahannya. Yang kedua, motivasi dari diri sendiri. Pemimpin harus memiliki motivasi dari diri sendiri sebelum memotivasi orang lain. Pemimpin yang dalam dirinya penuh akan motivasi berbeda dengan pemimpin yang menjalankan tugasnya karena terpaksa. Pemimpin yang memiliki motivasi bagi dirinya akan lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya, berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin, memiliki usaha yang lebih keras, lebih giat, serta mampu memberi teladan bagi orang lain lewat pandangan-pandangan hidup yang menjadi motivasinya. Yang ketiga, kemampuan mengajar. Kemampuan ini sangat dibutuhkan mengingat peran pemimpin adalah mengarahkan bawahannya. Bawahan perlu mendapat pengarahan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukannya. Pengarahan merupakan kunci dari apa yang dilakukan para bawahan telah menjalankan tugas dari pemimpin. Pemimpin harus menggunakan istilah yang jelas, instruksi yang jelas, dan tidak berbelit-belit, serta menjadi motivasinya. Yang ketiga, kemampuan mengajar. Kemampuan ini sangat dibutuhkan mengingat peran pemimpin adalah mengarahkan bawahannya. Bawahan perlu mendapat pengarahan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukannya. Pengarahan merupakan kunci dari apa yang dilakukan para bawahan telah menjalankan tugas dari pemimpin. Pemimpin harus menggunakan istilah yang jelas, instruksi yang jelas, dan tidak berbelit-belit, serta penggunaan kata yang mudah dipahami oleh bawahannya. Yang keempat, kemampuan sosial. Kemampuan ini berguna demi terciptanya kepercayaan, baik antara pemimpin dengan bawahan ataupun bawahan dengan pimpinannya. Kemampuan sosial berkaitan dengan etika, bagaimana individu berinteraksi dengan lainnya. Bersikap baiklah kepada bawahan, tanamkan iklim yang nyaman dalam lingkungan kepemimpinan kita dengan saling menolong, kerjasama, bersikap terbuka, ramah, bergaul dengan luas, sehingga tidak ada kekakuan yang terjadi antara individu dalam lingkungan tersebut. Yang kelima, kemampuan teknis. Kemampuan teknis adalah hal pokok yang mampu dimiliki pemimpin. Kemampuan ini penting karena pemimpin harus mengetahui suatu pekerjaan atau program yang akan dijalankan. Kemampuan ini digunakan sebagai panduan dalam mengarahkan bawahan.
Pemimpin harus pandai dalam menganalisis dan menjalankan fungsi manajemen seperti merencanakan dan mengorganisasi. Keterampilan ini juga dibutuhkan karena berkaitan dengan bagaimana pemimpin dalam mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan, dan menyusun konsep dengan baik. Yang berikut kriteria pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, integritas. Presiden Amerika Serikat ke-34 Dwight D. Eisenhower mengatakan bahwa integritas merupakan kualitas tertinggi dari suatu kepemimpinan yang ideal. Tanpa integritas, maka tidak ada kesuksesan yang nyata. Sehingga kejujuran dan integritas merupakan kunci utama menjadi seorang pemimpin yang ideal. Yang kedua, menginspirasi. Seorang pemimpin harus mampu menginspirasi banyak orang, terutama menginspirasi karyawan atau bawahannya dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. John Quincy Adams mengatakan, jika kita mampu menginspirasi orang lain untuk belajar lebih banyak, bermimpi lebih banyak, dan berbuat lebih banyak, maka kita adalah seorang pemimpin yang ideal. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi merupakan aspek paling krusial dalam membangun budaya kerja yang produktif, sehingga seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan baik, serta harus memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk menciptakan komunikasi yang baik dengan karyawannya atau bawahannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kriteria pemimpin yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kriteria berikutnya yaitu kemampuan pengambilan keputusan. Kriteria pemimpin ideal selanjutnya adalah mampu mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Keputusan yang Anda ambil harus memberi dampak besar bagi seluruh anggota tim untuk mencapai kesuksesan bersama. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin juga tidak segan untuk berdiskusi dengan bawahannya untuk mendapatkan banyak pilihan dan solusi untuk dipertimbangkan. Hal ini karena pemimpin perlu cerdas menganalisis permasalahan dan jitu dalam pengambilan keputusan. Kriteria berikutnya adalah kreatif dan inovatif. Steve Jobs, seorang tokoh bisnis yang berpengaruh, mengatakan bahwa salah satu hal yang membedakan seorang pemimpin dengan pengikut adalah inovasi. Untuk terus bersaing di dunia yang serba cepat ini, Anda harus kreatif dan inovatif. Dua hal tersebut yang akan membuat Anda dan tim Anda menonjol dari tim yang lain. Ide-ide out of the box dibutuhkan untuk terus menciptakan inovasi. Untuk caranya, agar kreatif dan inovatif, Anda bisa mengikuti dan menerapkan tips berpikir lebih kreatif dan penuh dengan inovasi. Kriteria berikutnya yaitu akuntabilitas. Arnold H. Gaslow menyebutkan kriteria pemimpin ideal seharusnya siap menerima lebih banyak kritikan atas kesalahan daripada pujian atas keberhasilan. Sikap kepemimpinan tanpa sekat adalah yang dapat mengajak seluruh individu di dalam timnya bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Hal ini tentu akan dapat dibina jika Anda sebagai pemimpin memiliki akuntabilitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang berikut percaya diri dan optimis. Keahlian pemimpin masa depan yang berikutnya harus Anda miliki adalah percaya diri. Percaya diri di sini bisa meliputi kesediaan Anda untuk mengambil keputusan, kesediaan Anda untuk mengambil sebuah risiko, dan kepercayaan yang Anda berikan kepada rekan tim Anda untuk menangani sebuah tugas. Anda perlu mengembangkan rasa percaya diri ini sehingga Anda memiliki sifat optimis terhadap tanggung jawab yang telah diberikan kepada Anda. Nah, selanjutnya, karyawan yang Anda pimpin bisa ikut optimis dengan tantangan yang akan dihadapi bersama.
Jadi tunjukkanlah keyakinan bahwa Anda dan rekan tim Anda akan mencapai kesuksesan yang diinginkan. Yang berikut adalah kecerdasan emosional. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas secara kognitif, namun juga cerdas secara emosional. Pemimpin yang ideal biasanya dapat mengendalikan emosi dalam situasi segenting apapun dan tetap tenang dalam menghadapi konflik yang terjadi. Kecerdasan emosional ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran sosial dan menjalin komunikasi secara efektif. Pemimpin yang cerdas secara emosi tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru atau mementingkan ego pribadinya sendiri, melainkan tetap mengedepankan yang namanya rasionalitas. Terima kasih. Materi berikutnya, transparansi dengan memperlakukan orang lain dengan baik. 1. Transparansi. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kepercayaan tim Anda dengan transparansi. Sikap terbuka terhadap akses informasi yang penting kepada seluruh karyawan menjadi kunci untuk dapat memimpin dan memberi rasa aman kepada semua orang yang dipimpin. Dengan memberi rasa akses informasi yang terbuka, Anda akan mendapatkan keterlibatan tim untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, memperlakukan orang lain dengan baik. 1. Kriteria pemimpin yang terakhir. Pemimpin wajib punya kemampuan memperlakukan orang lain, terutama bawahan, dengan memberi rasa hormat. Bawahan Anda adalah manusia seperti Anda yang pantas memperlakukan dengan martabat. Jadikan anggota tim Anda sebagai teman untuk berbagi tanpa harus melewati batas privasi masing-masing. Anda dapat berlaku tegas, namun pastikan Anda tidak melukai harga diri karyawan Anda. Yang kedua, kriteria pemimpin yang ideal memang dibutuhkan agar dapat disegani oleh anggota tim Anda untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Anda harus memiliki sikap kepemimpinan yang baik pula. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan pemimpin dan memiliki kriteria pemimpin, Anda bisa mencoba terus belajar dan meningkatkan kemampuan mengenai leadership. Ada banyak webinar berbahasa Indonesia yang bisa Anda ikuti, juga kursus online gratis maupun berbayar tentang berbagai soft skill yang dibutuhkan seorang pemimpin. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mempresentasikan materi tentang konsep kepemimpinan dan konsep pemimpin. Dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya dapat menyimpulkan bahwa pemimpin merupakan objek atau orang yang sangat berperan penting dalam suatu organisasi. Mengapa demikian? Karena seorang pemimpin, ia menjadi gambaran nyata dalam suatu organisasi. Apa yang ia lakukan, maka bawahannya akan mengikutinya. Itulah yang disebut dengan kepemimpinan atau proses seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya. Seorang pemimpin untuk memiliki sikap atau kepemimpinan dalam dirinya, ia dibentuk oleh beberapa karakteristik dari seorang pemimpin itu sendiri. Ketika ia menjalankan karakteristik dari suatu organisasi tersebut, maka dengan otomatis kepemimpinan yang dia berikan adalah kepemimpinan yang baik kepada bawahan atau anggota lain dalam suatu organisasi. Jadi, jika kita dipilih menjadi seorang pemimpin, ada kalanya kita menjadi pemimpin yang baik yang mampu memberikan pengaruh-pengaruh baik terhadap anggota atau teman-teman kita dalam suatu organisasi. Terima kasih.